Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Eka Adi Sekar Jatiningsih, dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses pengajuan mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya paparkan pada kesempatan ini adalah Sistem Pengendalian Manajemen, yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dan menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah EA 19413. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat belajar bagaimana SPM dibangun untuk mengarahkan dan memotivasi manajemen dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu untuk menelaah, menganalisis, dan menerapkan berbagai konsep pengendalian, pusat-pusat pertanggungjawaban, sistem pengukuran kinerja, maupun kompensasi manajemen pada berbagai organisasi yang berbeda. Sistem pembelajaran bagi mahasiswa bersifat blended learning, yaitu tatap muka langsung, serta pembelajaran dalam jaringan, baik yang bersifat asinkronus maupun sinkronus. Pembelajaran daring difasilitasi oleh platform e-learning Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu MyClass, yang memungkinkan mahasiswa mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengerjakan dan mengunggah tugas, serta mengakses capaian pembelajaran yang diperoleh. Secara luring, aktivitas diskusi interaktif, diskusi dan pembahasan kasus, serta presentasi dilaksanakan oleh mahasiswa secara langsung di dalam kelas. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, bersifat interaktif dan berbasis pada kasus-kasus praktik bisnis yang nyata. Materi disampaikan kepada mahasiswa melalui contextual learning untuk membantu mahasiswa memahami konsep sistem pengendalian manajemen dan menghubungkannya dengan praktik bisnis dunia nyata. Kemudian juga cooperative learning untuk membantu mahasiswa meningkatkan interaksi sosial, kemampuan analitis, dan kemampuan pemecahan masalah melalui kerja kelompok. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi CPL yang pertama adalah menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan serta standar dalam mengimplementasikan pengetahuan akuntansi yang didukung dengan kemampuan teknologi. CPL yang kedua, menguasai konsep dasar akuntansi, entitas privat dan publik untuk menyajikan, menganalisis, dan mengaudit informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan eksternal sesuai standar akuntansi dan pengauditan yang didukung dengan kemampuan teknologi. CPL yang berikutnya adalah menyajikan informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi umum, syariah dan sektor publik melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi yang didukung dengan kemampuan teknologi. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar pengendalian. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasi dan menganalisis berbagai pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dan sistem pengukuran kinerja. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah konsep kompensasi manajemen. Sedangkan CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menerapkan praktik pengendalian pada jenis organisasi yang berbeda-beda. Untuk media pembelajaran, penggunaan MyClass, Microsoft Teams, serta Zoom bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mendapatkan RPS yang bisa diunduh langsung dari platform MyClass tersebut. Di samping itu juga terdapat buku teks. Yang pertama dari Merchant serta Vanderstad, Management Control System, Performance, Measurement Evaluation and Incentives, edisi keempat tahun 2017. Yang kedua adalah dari Anthony and Gavin Regan, Management Control System, edisi ke-12. Di samping buku teks, terdapat pula PowerPoint dari dosen, serta artikel publikasian dosen yang juga dipakai dalam diskusi sesuai materi yang sedang dibahas serta kasus-kasus real dari dunia bisnis.
Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen adalah yang pertama, sifat sistem pengendalian manajemen. Kedua, lingkungan pengendalian manajemen dan strategi organisasi. Ketiga, perilaku dalam organisasi. Keempat, pusat pendapatan dan pusat biaya. Kelima, pusat laba. Dilanjutkan dengan yang keenam, transfer pricing. Ketujuh adalah pengendalian aktiva. Kedelapan, strategi planning. Kesembilan, pengukuran kinerja. Ke-10 kompensasi manajemen, serta 11 pengendalian untuk berbagai strategi. Ditutup dengan beberapa uji kompetensi yang terdiri dari 3 kali uji kompetensi untuk menilai atau mengakses kemampuan capaian pembelajaran mahasiswa. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari komponen uji kompetensi yang pertama dengan bobot 20%, uji kompetensi yang kedua dengan bobot 20%, uji kompetensi ketiga juga dengan bobot 20%. Adapun untuk tugas kelompok mahasiswa sebesar 15%, presentasi sebesar 15%, serta kemampuan soft skill termasuk juga untuk keaktifan kelas dengan bobot 10%. Rubrik penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan indikator yang terukur dan mahasiswa dapat mengakses langsung seluruh komponen penilaian di platform MyClass, di mana saya sebagai dosen juga dapat memberikan umpan balik bagi masing-masing mahasiswa sehingga dapat mendukung ketercapaian pembelajaran mata kuliah ini. Seluruh proses di dalam mata kuliah ini tentunya diharapkan untuk dapat menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia bisnis yang nyata dengan kemampuan analitis, adaptif, dan pengambilan keputusan strategis berbasis informasi akuntansi. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video pembelajaran mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Ya, kita ketemu kembali di perkuliahan Sistem Pengendalian Manajemen setelah kita bertemu di beberapa sesi yang lalu untuk membicarakan berbagai topik di bidang kita. Nah, kita awali dulu ya pertemuan kita sesi ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, baik. Nah, teman-teman, sebelumnya mungkin kita highlight kembali ya pertemuan kita sebelumnya untuk sistem pengendalian manajemen. Tujuan pembelajaran kita untuk sesi ini sebetulnya adalah untuk memahami bagaimana kemudian konsep sistem pengendalian manajemen itu diterapkan atau diimplementasikan oleh manajemen di berbagai strategi yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kemudian sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu mempunyai tujuan, gitu ya. Oke, mempunyai tujuan, kemudian untuk mencapai tujuan tentunya harus ada caranya. Nah, apa itu strategi, gitu ya, di pembelajaran kita sebelumnya. Nah, dengan demikian, karena tujuan itu harus tercapai, maka untuk memaintain bagaimana kemudian tidak keluar dari rel, bagaimana kemudian tidak berhenti di tengah jalan sebuah organisasi, maka harus ada implementasi dari sebuah strategi pencapaian tujuan organisasi, gitu ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari konsep-konsep kita di pertemuan sebelumnya, bahwa kemudian sebuah sistem pengendalian manajemen itu memiliki elemen-elemen yang terdiri dari strukturnya, kemudian prosesnya, ya, dan proses itu kemudian diawali dia perencanaan strategis, kemudian perencanaan operasional, yang itu terwujud dalam penganggaran atau budgeting, gitu ya. Kemudian realisasi di dalam program-program kegiatan manajemen secara operasional tersebut harus dievaluasi kemudian, sehingga kita kemudian juga akan mempelajari bagaimana penilaian kinerja, gitu ya, dari sisi proses tadi. Setelah itu kita juga mempelajari bahwa ada mekanisme yang bisa memotivasi bagian-bagian dari organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam organisasi kemudian manajemen bisa menetapkan apa? Skema insentif atau kompensasi, gitu yang kita pelajari kemarin. Gitu ya, masih ingat ya? Pertama kita tentunya perlu untuk selalu ingat bahwa ya, informasi akuntansi, kita akuntansi ya,
informasi akuntansi itu kemudian mempunyai peran strategis, gitu ya, teman-teman ya, mempunyai peran strategis karena kemudian akan mensupport pengambilan keputusan manajerial di dalam organisasi. Nah, disitulah kemudian titik penting dari sistem pengendalian manajemen tadi. Teman-teman, karena di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ya. Nah, ingat ya, di salah satu chapter kita tentang strategi. Nah, siapa nih yang mungkin bisa menjawab bahwa ada strategi yang bisa diadopsi oleh perusahaan? Silakan. Ada mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anissa. Jadi untuk strategi di organisasi itu ada dua, ada strategi korporat dan ada strategi unit bisnis. Nah, untuk korporat ini ada pilihan untuk single industri atau diversifikasi. Nah, ada diversifikasi terkait dan juga tidak terkait. Oke, ya good ya. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi, memang kemudian ada strategi tingkat korporat serta strategi tingkat unit bisnis. Betul sekali ya, Mbak Anissa ya. Nah, dari sisi tingkat korporat itu kemudian apa? Di awal manajemen, top manajemen itu akan memilih nih, gitu ya, akan menetapkan, akan bermain di single industri saja, gitu, satu jenis saja di industri yang sama, ya, apakah industri makanan dan minuman, apakah oil and gas, gitu ya, atau di sisi yang terdiversifikasi. Ya, artinya kemudian macam-macam, tidak hanya satu. Nah, macam-macam ini bisa saling terkait, bisa juga sangat berbeda, tidak saling terkait. Misalnya kemudian ada di industri perbankan, ada di industri pertanian, gitu ya, agroindustri, atau mungkin di otomotif, gitu kan, sangat berbeda, gitu ya. Oke, nah apa kemudian implikasinya bagi manajemen, gitu ya, kalau kemudian ada strategi yang berbeda yang diadopsi oleh pihak manajemen. Nah, itu yang akan kita telaah kemudian. Manajemen organisasi itu punya resources tertentu ya waktu dia akan memilih, akan bermain di single industry kah atau di yang macam-macam tadi, gitu ya. Nah, dia punya resources tertentu, dia punya kekuatan secara internal, gitu kan? Nah, dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi ekspertisnya, mungkin sisi manajemennya. Di samping itu juga dia akan menghadapi tantangan dari luar kan, dari eksternal. Nah, ini akan kemudian menentukan ya manajemen itu akan main di single industry atau diversifikasi, gitu ya. Nah, sejauh mana kemudian diversifikasinya itu juga akan tergantung dari kondisi masing-masing. Nah, diversifikasinya akan saling terkait tadi, atau beda-bedanya saling tidak terkait satu sama lain. Nah, gitu ya, itu kemudian akan menentukan. Nah, setelah itu kemudian apa? Kalau perusahaan itu beroperasi di single industry, maka itu akan punya struktur organisasi tertentu, gitu ya, sifatnya akan beda nanti dengan yang perusahaan dengan strategi diversifikasi, gitu ya. Kalau di sisi single industry itu misalnya kemudian perusahaan akan punya struktur yang sifatnya lebih fungsional, gitu ya, departemen-departemen. Ya, kalau pabrikan kemudian ada departemen produksi, ada departemen marketing, ada departemen R&D-nya, HRD, gitu ya, finance accounting, gitu dan seterusnya. Tapi kalau kemudian terdiversifikasi, beda-beda, ada beberapa unit bisnis, gitu. Nah, beberapa unit bisnis ini kemudian yang kita pelajari sebelumnya itu akan menjadi divisi-divisi ya, yang beroperasi kemudian secara masing-masing, gitu ya, punya manajemen sendiri, ada proses pendelegasian wewenang, gitu ya, dari top manajemen kepada divisi-divisi tersebut, sehingga kemudian itu akan nanti juga membedakan tipe pengendaliannya. Baik, tadi setelah ada strategi tingkat korporat, maka kita akan lanjut ke strategi tingkat unit bisnis. Oke, nah tingkat strategi unit bisnis ini
kita akan melihat akan ada perbedaan juga nanti dari sisi sistem pengendalian manajemennya. Nah, saya coba tanya dulu. Kita sudah pernah ini mendiskusikan tentang strategi tingkat unit bisnis. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Oke, Mbak Naswa. Untuk strategi itu tergantung dari misi, kemudian menentukan keunggulan kompetitifnya. Nah, untuk misi maka unit bisnis bisa jadi ada di fase build, hold, ataupun harvest. Dan untuk keunggulan kompetitif, unit bisnis bisa memilih untuk low cost ataupun product differentiation. Oke, ya bagus. Terima kasih Mbak Naswa. Betul ya? Jadi untuk strategi tingkat unit bisnis, pertama lihat dulu ya, mission gitu ya dari unit bisnis atau divisi tersebut. Karena kemudian akan ada fase. Apakah kemudian berada pada fase build ya, lagi perkenalan, akan naik mencari pangsa pasar, perkenalan produk ya. Kemudian akan mencapai fase hold ya, mulai matang ya, mulai stabil, baru kemudian akan di fase harvest gitu ya. Nah, masing-masing fase tadi kemudian akan memiliki karakteristiknya sendiri ya. Perusahaan yang sedang baru dirancang, baru akan mencari pelanggan, baru memperkenalkan produknya ke pasar, itu tentu akan memiliki kondisi-kondisi tantangan-tantangan yang berbeda gitu ya, dengan dibandingkan jika ya sebuah unit bisnis itu kemudian sudah stabil ya, sudah relatif menemukan ya tempatnya, sudah kemudian punya pangsa pasar tersendiri ya, hold. Nah, sampai kemudian dia akan menuai hasilnya, harvest gitu ya. Nah, setelah itu apa? Mereka ya para unit bisnis ini kemudian kan harus berkompetisi ya di industrinya masing-masing. Nah, harus menetapkan kemudian keunggulan kompetitif atau competitive advantage-nya. Ingat ya. Nah, tugas Anda itu adalah yang mendiskusikan 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana sih perubahan struktur organisasi kalau kemudian ada pergeseran manusia ke mesin gitu ya. Oke, terus 2, Anda misalnya sebagai akuntan manajerial gitu ya. Nah, indikator apa yang sebaiknya Anda laporkan kepada manajer gitu ya dalam konteks ini ya, manajer operasionalnya serta pimpinan perusahaan untuk memastikan sistemnya tetap efisien dan sesuai target strategis. Oke, ketiga, nah merancang secara sederhana gitu ya, elemen-elemen ya. Pengendalian manajemen yang sesuai dengan mempertimbangkan sistem pengukuran kinerja, elemen penganggaran tadi ya yang operasional, pelaporan biayanya, peran teknologi, penyesuaian sistem insentifnya. Paham ya? Oke, nah sekarang silakan untuk bisa membentuk grup kecil, kemudian Anda diskusikan poin-poin yang 3 ini. Oke. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah selesai diskusinya? Baik, nah mungkin ada salah satu wakil dari masing-masing kelompok yang bisa untuk membahas ya. Oke, nomor 1 dari kelompok mana? Ya, silahkan Mas. Jadi perubahan struktur organisasi sebelum otomasi itu yang pertama struktur fungsional berbasis manusia, kemudian banyak pusat biaya SDM dan manajer lini produksi. Dan setelah otomasi, yang pertama itu struktur teknis berbasis sistem dan mesin, kemudian fokus pada pusat investasi dan perawatan mesin, dan diganti atau digabung dengan pengelola sistem. Kemudian untuk elemen struktur yang perlu disesuaikan yaitu yang pertama pusat tanggung jawab bergeser dari pusat biaya tenaga kerja ke pusat investasi atau pengelolaan aset mesin dan pusat biaya teknologi atau pemeliharaan sistem. Kemudian pengurangan level manajemen operasional yaitu kontrol melalui dashboard otomatis bukan supervisor langsung. Dan elemen proses yang perlu disesuaikan yaitu perencanaan strategis yaitu dengan melibatkan simulasi jangka panjang atas biaya investasi robot dan AI, dan penganggaran operasional yaitu fokus pada anggaran depresiasi, biaya perawatan preventif, energi, dan pemutakhiran software.
Dan ada pula pengukuran kinerja, yaitu dari output per tenaga kerja menjadi output per jam mesin, uptime mesin, dan biaya downtime. Dan yang terakhir yaitu sistem insentif, yaitu diberikannya kepada tim pemeliharaan sistem dan analisis data, bukan operator produksi. Baik, oke, terima kasih jawabannya Mas dari kelompok 1, sehingga memang kita melihat tadi ya akan ada transformasi dari yang tadinya pabrik itu sangat labor intensif menjadi apa? Teknologi driven. Nah, sehingga tadi kelompok 1 menyampaikan titik penting kemudian ada di misalnya pusat investasi gitu ya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Baik, untuk kelompok selanjutnya siapa yang akan membahas poin kedua? Ingin menjawab. Oh ya, Mas Nomor Irsyad, 2, silakan. yaitu indikator yang dilaporkan oleh akuntan manajerial. Nah, sebagai akuntan manajerial, peran utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat ditindaklanjuti bagi manajer operasional dan direksi agar strategi cost leadership melalui dark factory tetap berjalan efisien, terkendali, dan adaptif. Nah, indikator yang sebaiknya dilaporkan dibagi menjadi 2 kategori. Ya, yang pertama itu keuangan dan non-keuangan, dengan penekanan pada efisiensi sistem, utilisasi aset, dan keandalan operasional. Nah, indikator keuangan itu memiliki 5 indikator. Yang pertama itu ada biaya depresiasi per unit, yaitu tujuannya mengukur efisiensi pemanfaatan mesin otomatis yang mahal. Kemudian indikator yang kedua, biaya pemeliharaan mesin atau unit, mengendalikan biaya preventif dan predictive maintenance. Kemudian indikator yang ketiga, biaya energi per unit produk, menilai efisiensi energi dalam lingkungan tanpa manusia. Kemudian yang keempat, return on asset, tujuannya mengevaluasi kinerja investasi teknologi terhadap output yang dihasilkan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu cost per unit, tujuannya indikator utama strategi cost leadership, apakah target biaya tercapai. Kemudian indikator non keuangan, yang pertama itu ada uptime mesin, tujuannya mengukur ketersediaan sistem otomatis tanpa gangguan produksi. Kemudian yang kedua, downtime rata-rata, memantau potensi kerugian produksi akibat kegagalan sistem. Kemudian indikator yang ketiga, jumlah intervensi manual, tujuannya indikator ketergantungan terhadap manusia, yaitu memiliki targetnya itu minimal. Kemudian indikator yang keempat, tingkat cacat produk, tujuannya menilai efektivitas robot dalam menjaga kualitas zero defect. Kemudian indikator yang terakhir, keakuratan laporan sensor, yaitu tujuannya memastikan sistem informasi dan sensor memberikan data yang andal. Mungkin jawaban dari saya itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Good point. Jadi tadi karena ya ada perubahan, dan perusahaan kemudian dengan dark factory ini akan beroperasi lebih banyak dengan teknologi robot, mesin. Nah, bagaimana untuk tetap melihat efisiensi serta keefektifannya strategi tersebut ya, sehingga indikatornya apa? Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok kedua. Nah, poin yang terakhir silahkan bisa kelompok 3 untuk menyampaikan. Yang pertama efisiensi operasional dan kinerja, dan indikator utamanya yaitu output atau jam mesin, total presentasi uptime, energi atau unit output. Yang kedua, pada area kinerja itu ada biaya produksi, dan pada indikator utama itu ada biaya depresiasi atau unit, biaya pemeliharaan unit, sama yang terakhir adalah biaya energi unit. Pada area kinerja yang ketiga itu ada kualitas produk, dan pada indikator utamanya itu ada persentase tercatat, jumlah intervensi manual, dan yang terakhir ada traceability. Pada area kinerja yang keempat ada ketersediaan sistem. Lalu pada indikator utamanya ada downtime, rata-rata per mesin, dan waktu respon perbaikan. Lalu yang terakhir pada area kinerja ada data dan automasi. Pada indikator utama adalah cobakan laporan operasi sensor, keandalan AI sistem. Lalu pada bagian yang kedua, pada penganggaran dan laporan biaya, poin pertama yaitu menggunakan anggaran fleksibel yang disesuaikan dengan tingkat utilitas mesin. Lalu yang kedua, ada fokus pada biaya depresiasi mesin dan software, biaya predictive maintenance, dan yang terakhir ada biaya keamanan siber. Lalu yang terakhir,
menggunakan Activity Based Costing atau ABC untuk membebankan biaya berdasarkan aktivitas teknis atau pengoperasian mesin, pembersihan otomatis, dan kalibrasi ulang. Dan poin yang ketiga, peran teknologi dan sistem informasi. Yang pertama ada real time monitoring dashboard, yaitu laporan dikirim otomatis ke manajer pusat dan direksi. Yang kedua, menggunakan business intelligence atau BI untuk analisis tren kerusakan, performa mesin, dan prediksi kebutuhan perawatan. Lalu yang terakhir ada integrasi ERP dan IoT atau Industrial Internet of Things untuk memastikan sinergi pengendalian dari sensor sehingga laporan sensor hingga pelaporan keuangan. Dan pada poin yang terakhir yaitu penyesuaian sistem insentif. Yang pertama, target tim teknis atau sistem berbentuk insentif. Yang kedua ada minimal downtime tahunan, kudus tahunan. Yang ketiga ada keberhasilan zero defect dan insentif bebas sistem. Lalu yang selanjutnya ada efisiensi energi per output dan penghargaan naik keuangan. Yang selanjutnya ada target tip teknis atau sistem berbentuk insentif. Dan yang terakhir ada dinas inovasi sistem perawatan dan skema insentif berbasis proyek. Oke, nah itulah semua yang menjadi ya poin-poin penting di sesi kita pada hari ini. Ya teman-teman ya. Nah mungkin ada satu yang bisa menyampaikan resume ya. Sebetulnya apa? Kemudian yang kita dapatkan dari sesi kita hari ini. Ya silakan, siapa ada? Oke silakan Mbak. Berdasarkan diskusi kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen harus dirancang dan dikembangkan sesuai dengan jenis perusahaan dan strategi yang diadopsi, sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi. Itu teman-teman semua ya diskusi kita untuk sistem pengendalian manajemen pada sesi Control for Differentiated Strategies. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih pekan depan. Dengan apa? Oh, kalau perusahaannya beda nih, karena nggak hanya pabrikan, tapi misalnya juga apa? Perusahaan jasa. Ya, ada rumah sakit, ada sekolah, gitu ya, perguruan tinggi seperti kita, gitu ya. Ada organisasi profesional seperti kantor akuntan publik, seperti kemudian dokter, psikolog, itu kemudian nanti seperti apa pengendalian manajemennya. Kita bahas pekan depan, gitu. Nah, tapi akan ada satu tugas individu bagi teman-teman semua ya. Nah, Anda bisa cek di e-learning kita, My Class, ya, untuk room tugas. Nah, di sana Anda kemudian akan melihat ada tugas individu yang harus Anda kerjakan. Nah, apa itu? Anda masing-masing mencoba untuk mencari, identifikasi. Mungkin dari lingkungan Anda, ada unit bisnis kecil misalnya gitu ya. Ya, di sekitar mungkin tempat tinggal Anda atau di kos Anda gitu ya. Nah, Anda harus kemudian melakukan analisis apakah kemudian ada peran control management di unit bisnis tersebut. Oke, nanti Anda kerjakan kemudian bisa disubmit melalui My Class dan bisa dilihat untuk deadline pengumpulan juga ada di sana. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah cukup, alhamdulillah. Nah, kita akan bisa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Ada banyak kesalahan dari saya, jika mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.